Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutimati Nikma dengan NIM 0602072459. Saya dari kelas B, semester 1, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah studi Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah dalam Al-Quran, yaitu pertarungan antara Nabi Daud dengan Raja Jalut yang kejam. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel bertambah sangat banyak dan berkembang pesat sebagai sebuah bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun ini wafat, tidak ada lagi sosok yang mampu membimbing dan memimpin mereka. Hingga di suatu negara terdapat seorang penguasa yang bernama Raja Jalut. Nah, Raja Jalut ini dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam, yang suka menyiksa dan menindas kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini sangat bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan pemimpin yang baik yang bisa mengalahkan Raja Jalut agar kaum Bani Israel ini tidak terus-menerus tertindas. Lalu menghadaplah kaum Bani Israel ini kepada Nabi Syami'un. Nah, Nabi Syami'un adalah nabi utusan Allah yang diutus setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai seorang rasul. Kemudian Nabi Syami'un berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Kaum Bani Israel merasa sangat bingung mengapa Nabi Syami'un memilih Talut, padahal Talut hanyalah seorang pengembala yang miskin. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 247, yang artinya Nabi mereka telah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai rajamu. Mereka menjawab, "Bagaimana Talut dapat memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui." Kaum Bani Israel pun menyetujui saran dari Nabi Syami'un dan mengangkat Talut sebagai raja mereka. Setelah dinobatkan menjadi seorang raja, Talut pun akhirnya melakukan pembenahan dan mengumpulkan para pemuda dari kaum Bani Israel serta memberikan pelatihan tentara untuk menyiapkan mereka melawan Raja Jalut. Hingga pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti perang. Namun ayahnya melarang karena pada saat itu usia Nabi Daud yang masih terlalu kecil untuk bisa mengikuti perang. Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud yang sedang mengembalakan dombanya. Beliau bergegas menghadap pada Raja Talut dan berkata, "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang." Raja Talut pun akhirnya mengajak Nabi Daud untuk bergabung ke dalam pasukannya. Nah, keberadaan Nabi Daud membuat pasukan yang lain heran karena usianya yang masih kecil dan dia hanya membawa senjata berupa ketapel. Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya? Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa ketapel saja. Sebelum berangkat berperang, Raja Talut berpesan kepada pasukannya, ketika nanti di tengah jalan menemui sungai, ambillah segenggam air saja. Bagi siapa saja yang melanggar perintahnya, maka dia bukanlah pasukan dari Raja Talut tersebut. Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat menuju ke medan perang. Setelah jauh berjalan, para pasukan tersebut menemukan sungai yang sudah dibicarakan oleh Raja Talut tersebut. Mereka berlarian bergegas menuju ke sungai untuk minum. Namun sayangnya banyak yang melanggar ucapan dari Raja Talut tersebut. Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja? Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
akan memulai perjalanan kembali, tiba-tiba banyak pasukan yang merasa tidak siap dan takut akan mati di medan perang. Akibatnya, raja pun meninggalkan pasukannya yang tidak siap tadi dan mengakibatkan jumlah pasukannya menjadi sedikit. Ketika peperangan berlangsung, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh besar. Namun hal tersebut tidak membuat Nabi Daud gentar. Ia kemudian mengambil satu batu kecil dan melemparnya menggunakan ketapel. Ia mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil tersebut tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya tewas seketika. Para pasukan bersorak dan bersyukur atas kemenangan tersebut. Siapa yang menyangka seorang anak kecil mampu mengalahkan seorang yang kuat dan bertubuh besar. Atas jasanya tersebut, Nabi Daud kemudian diangkat sebagai seorang panglima yang amanah dan bijaksana. Itu tadi salah satu kisah dalam Al-Quran tentang pertarungan antara Nabi Daud dengan Raja Jalut yang kejam. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.